Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai insertion short. Adapun anggota dari kelompok kami adalah pertama Novita Sari Parapat dengan NIM 4111 421076 dan saya sendiri Ranio Sienturi dengan NIM 411 421080. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Algoritma sorting. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Pengurutan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ascending, yaitu pengurutan dari karakter atau angka kecil ke karakter atau angka besar. Kemudian descending, yaitu pengurutan dari karakter atau angka besar ke karakter atau angka kecil. Metode pengurutan sendiri terbagi menjadi 10, yaitu 1. Bubble sort, 2. Selection sort, 3. Quick sort, 4. Merge sort, 5. Heap sort, 6. Cell sort, 7. Radix sort, 8. Tree sort, 9. Maximum sort, dan 10. Insertion sort. Kami akan menjelaskan yang bagian ke-10, yaitu insertion sort. Insertion sort adalah sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma ini bekerja layaknya bermain kartu menggunakan tangan. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengambil elemen list satu persatu dan memasukkannya di posisi yang benar seperti namanya. Pada array, list yang baru dan elemen sisanya dapat berbagi tempat di array meskipun cukup rumit. Untuk menghemat memori, implementasinya menggunakan pengurutan di tempat yang membandingkan elemen saat itu dengan elemen sebelumnya yang sudah diurut, lalu menukarnya terus sampai posisinya tepat. Hal ini terus dilakukan sampai tidak ada elemen tersisa di input. Seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya, salah satu dari implementasinya adalah saat kita menggunakan kartu remi. Kita ambil kartu satu persatu, lalu membandingkan dengan kartu sebelumnya untuk mencari posisi yang tepat. Variasi pada array. Pertama, elemen awal dimasukkan sembarang, lalu elemen berikutnya dimasukkan di bagian paling akhir. Kemudian elemen tersebut dibandingkan dengan elemen ke X dikurang 1. Bila belum terurut, posisi elemen sebelumnya digeser ke kanan terus sampai elemen yang sedang diproses menemukan posisi yang tepat atau sampai elemen pertama. Kemudian setiap pergeseran akan mengganti nilai elemen berikutnya, namun hal ini tidak menjadi persoalan sebab elemen berikutnya sudah diproses lebih dahulu. Kelebihan dari pengurutan ini adalah implementasinya yang sederhana, kemudian paling efisien untuk data berukuran kecil, kemudian merupakan online algoritmik yang berarti bisa langsung menggunakan sort setiap ada data baru, dan pengurutan ini merupakan pengurutan yang stabil. Namun kekurangan dari pengurutan ini adalah banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Kemudian untuk larik yang jumlahnya besar, metode ini tidaklah praktis. Kemudian jika list terurut terbalik, sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang cukup lama pada elemen yang tidak terurut, sehingga tidak cocok dalam pengurutan jumlah elemen yang banyak. Untuk studi kasus dari insertion short akan dijelaskan oleh teman saya, Novita Sari Parapat. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk studi kasus insertion short, kami mengambil yaitu program mengurutkan data secara menaik dengan algoritma insertion sort. Untuk flowchart,
Di sini ada fungsi utamanya, main function-nya. Di sini yang pertama mendeklarasikan integer n, kemudian menambahkan output. Outputnya ini nanti saat program ini dijalankan akan membutuhkan masukkan banyaknya data. Kemudian di sini si pengguna akan menginput nilai n. Selanjutnya di sini mendeklarasikan integer array. L ini adalah untuk menampung tiap-tiap nilai dari data yang akan disajikan nantinya. Kemudian di sini ada memanggil baca array, kemudian memanggil instruction fungsinya nanti, yaitu fungsi untuk mengurutkan datanya. Kemudian di sini ada memanggil cetak array. Nah, ini baca array, fungsi ini hanya untuk membaca array. Cetak array juga demikian, hanya untuk mencetak array. Yang dibahas di sini yaitu fungsi dari insertion sort-nya. Di sini kami menggunakan integer n. N ini adalah banyaknya data yang akan dimasukkan. Kemudian integer array L. L ini adalah si penampung dari data-data tadi. Kemudian di sini kami mendeklarasikan integer I, J, X. Ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah untuk menyusun data tadi secara menaik. Nah, J ini adalah perbandingan dengan daerah jalur kirinya nanti. Nah, X ini adalah elemen kunci. Kemudian di sini ada flag stop-nya. Flag stop ini menentukan kapan program tersebut akan berhenti. Selanjutnya di sini ada for untuk I sama dengan 1 sampai dengan N kurang 1. Di sini kita coba jalankan programnya sambil menjelaskan langkah prosesnya. Setelah dijalankan, muncul outputnya masukkan banyak data. Contohnya yaitu 3. Kemudian muncul masukkan data pertama. Nah, ini tadi dari fungsi baca array. Fungsi ini membaca array. Fungsinya adalah misal kita masukkan di sini n-nya sama dengan 3, maka kita akan disuruh menginputkan data sebanyak 3 kali. Data yang pertama itu 45. Nah, kemudian di sini dia akan memanggil lagi untuk memasukkan data yang kedua, yaitu 2. Selanjutnya masukkan data yang ketiga, 32. Nah, di sini I sama dengan 1. Misalnya 1, elemen kuncinya X sama dengan LI. Berarti X ini akan diisi oleh L ke I atau data ke I. I-nya 1 berarti data pertama yaitu 2. Maka X ini akan berisi 2. Nah, X sama dengan 2. Selanjutnya stop sama dengan false. Karena ini masih awal, maka belum berhenti, masih akan dilakukan proses. Itu J sama dengan I sama dengan I kurang 1. Nah, J ini I kurang 1. I-nya 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka J akan berisi 0. Selanjutnya di sini, J lebih besar sama dengan 0. Benar kan? Karena J-nya kan 0. Maka 0 lebih besar sama dengan 0. Benar. Karena benar, maka ini akan berlanjut ke true. Nah, selanjutnya di sini diperiksa LJ lebih besar dari X. Data yang J lebih besar dari elemen kunci X. LJ-nya itu, J-nya ini 0. Berarti data di 0 ini yaitu 45. Apakah 45 lebih besar dari 2? Benar kan? 45 lebih besar dari 2, maka true. Selanjutnya yaitu L, data IJ plus 1 sama dengan LJ. J-nya ini kan 0. 0 plus 1 sama dengan 1, maka data data ke-1-nya akan diisi oleh data ke 0. Jadi 45 ini akan turun ke bawah. Nah,
data ke 1 sama dengan 45. Selanjutnya akan dilakukan perulangan, yaitu J. J-nya kan sama dengan min 1. Apakah min 1 itu lebih besar sama dengan 0? Tidak, maka false. Kalau false, berarti dia langsung saja ke LJ plus 1 sama dengan elemen kunci X. J-nya min 1 tambah 1 sama dengan 0. Maka data di 0 akan berisi elemen kunci X. Data di 0 ini akan sama dengan 2. Berarti L0 sama dengan 2. Kemudian dilakukan lagi, I sama dengan 1. Sekarang I sama dengan 2. Kalau I-nya sama dengan 2, maka X sama dengan LI. Maka elemen kunci ini akan diisi oleh data kedua, yaitu 32. Nah, elemen kunci X sama dengan 32. Stop sama dengan false, masih berlanjut. J sama dengan I kurang 1. Nah, J-nya I kurang 1. I-nya itu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka J-nya sama dengan 1. Terus kita periksa, apakah 1 itu lebih besar sama dengan 0? Benar. Karena benar, maka ini stop sama dengan false. Dia tidak berhenti. Berhenti itu salah, karena benar bahwa J itu lebih besar sama dengan 0. Maka berlanjut ke true. Dicek data ke J itu apakah lebih besar dari elemen X. Data ke J itu yaitu 1. Apakah 1 lebih besar dari 32? Data ke J lebih besar dari X. J itu sama dengan 1, maka data ke 1 itu 45. Apakah 45 lebih besar dari 32? Benar. Kalau benar, maka lanjut ke true. J plus 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka data kedua akan diisi oleh data yang pertama. Maka 45 ini akan turun ke bawah. Nah, jadi L2 sama dengan 45. Selanjutnya J sama dengan J kurang 1. J-nya kan di sini sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Dilakukan lagi perulangan. Apakah 0 lebih besar dari sama dengan 0? Benar, karena benar akan dilanjutkan ke L0 lebih besar dari X. L0 itu 2. 2 apakah lebih besar dari 32? Salah. Maka dia akan berlanjut ke stop sama dengan true. Nih, stop sama dengan true. Selanjutnya dilakukan lagi perulangan ke J lebih besar sama dengan 0. Tadi kan sudah salah, maka dia langsung ke insertion short-nya, yaitu LJ plus 1 sama dengan X. J-nya itu 0, 0 plus 1 itu 1, maka data ke 1 akan diisi oleh elemen kunci. Jadi L1 akan sama dengan 32. L1 sama dengan 32. Lanjut lagi, yaitu untuk I sama dengan 2. Karena ini sudah berurut, yaitu 2, 32, 45, yang artinya data sudah menaik, maka program selesai. Nah, selanjutnya di sini pemanggilan fungsi insertion sort-nya, fungsi yang mengurutkan data itu menjadi menaik. Inilah dia, 2, 32, 45. Selanjutnya memanggil fungsi cetak array untuk menampilkan output dari hasil pengurutan data tersebut. Maka dimulai dari data yang ke 0, data pertama itu sama dengan 2. Data kedua sama dengan 32, dilakukan pemanggilan lagi. Data ketiga sama dengan 45.
maka program berhasil dijalankan. Selanjutnya untuk data menaik dalam bahasa C++, di sini yang pertama adalah kita mengetikkan input stream, kemudian isi namespace std. Nah, di sini void. Void ini adalah tipe data yang dimana kita menggunakan fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian. Atau ketika fungsi itu dijalankan, dia tidak akan mengembalikan nilai ke awal. Maka kita menggunakan tipe data void. Nah, di sini saya akan beri nama fungsinya yaitu insertion sort uninstall menaik. Kemudian di sini dideklarasikan integer data. Integer data ini adalah variabel yang menampung tiap nilai dari banyaknya data n. N ini jadi jumlah banyaknya data. Kemudian di sini kami deklarasikan lagi integer i, j hasil. Kemudian di sini ada dideklarasikan lagi bool found. Found ini adalah nama variabelnya. Bool ini adalah tipe data yang dimana hanya salah satu yang nilainya hanya satu nilainya dari, jadi dia ada dua nilai yaitu true or false. True bernilai 1, false bernilai 0. Hanya dia menentukan program ini akan dijalankan seperti apa, true atau false. Selanjutnya di sini ada for. Kami menggunakan looping array for. I sama dengan 1 ini inisialisasi I sama dengan 1 pada kondisi I kurang dari N. Untuk increment I. Increment I ini maksudnya untuk setiap penjumlahan dari I-nya. Jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ini hasil sama dengan data ke I. J sama dengan I kurang 1. Found sama dengan false. While ini ketika J lebih besar sama dengan 0, fungsi dan 2 ini itu adalah operator yang dimana harus dua-duanya bernilai benar, maka fungsi itu akan true. Harus dua dari operannya itu bernilai benar, maka fungsi itu akan true. Apabila salah satunya salah, maka dia akan bernilai false. Nah, tapi selanjutnya di sini ada operator tanda baca seru. Ini artinya yaitu negasi atau kebalikan dari operator ini. Jadi dia nanti adalah kebalikannya atau lawannya. If jika hasil kurang dari data J, data J plus 1 sama dengan data J. Ini adalah pertukaran. J sama dengan J min 1. Else lainnya ketika found sama dengan true. Di mana data J plus 1 sama dengan hasil. Nah, itu tadi adalah kodenya untuk mengubah atau mengurutkan data yang ada dari terkecil ke terbesar. Sekarang ini adalah fungsi utamanya atau main function-nya. Di sini dideklarasikan integer data. Data ini adalah variabel yang menampung tiap-tiap data dari nilai n atau dari banyaknya data n. Di sini kami menambahkan atau menginputkan berapa nilai dari n. Maka kami membuat cout, mengurutkan data secara menaik dengan algoritma insertion sort. Kemudian cout lagi, masukkan banyaknya data. Kemudian disinilah si in-nya, si pengguna memasukkan berapa nilai n yang diinginkan. Kemudian di sini kami memberi count n, ini untuk spasi atau pemisah, atau tidak akan muncul saat kata-katanya saat di program tersebut dijalankan. Kemudian ini ada found. Di sini ada for. Kami menggunakan looping lagi. Integer i sama dengan 0. Inisialisasinya itu integer i sama dengan 0. Pada keadaan i kurang dari n untuk increment i plus plus. Cout sama dengan data ke i plus 1. Maka memasukkan si inputnya data sama dengan data ke i. Selanjutnya di sini ada cout data sebelum diurutkan. Jadi di sini adalah kami menampilkan data yang sebelum diurutkan dan menampilkan data setelah diurutkan. Nah, cout ini
Si out-nya ini yaitu data sebelum diurutkan, kemudian menggunakan. Karena tadi kami menggunakan array, maka di sini kami menggunakan looping for, yaitu for integer i sama dengan 0 untuk i kurang dari n, increment i plus plus. Si out-nya yaitu sama dengan data ke i. Si out-nya itu adalah data awal dimasukkan sebelum diurutkan. Selanjutnya di sini kami memanggil si fungsi insertion sort-nya, yaitu yang bertugas untuk mengurutkan data tersebut agar menaik. Selanjutnya di sini karena codingan untuk data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan itu sama, maka ini boleh tinggal di copy kemudian dipaste di sini dan mengubah sebelumnya menjadi data setelah diurutkan. Nah, nanti yang muncul di sini karena sudah dilakukan fungsi atau operasi yang mengurutkan data secara menaik, maka nanti si out-nya ini adalah data yang sudah diurutkan secara menaik. Kita coba jalankan programnya. Di sini muncul mengurutkan data secara menaik dengan algoritma insertion sort. Masukkan banyaknya data. Boleh tolong dibantu Mbak Rani, datanya 4 ya? Datanya yang 45 tadi. Yang bahasa C++-nya yang Data pertama 567. Banyak datanya ada 4 ya, Mbak? Iya. Nah, selanjutnya akan muncul data ke-1. Data pertamanya yaitu 567. Data keduanya 43. Data ketiganya 8. Data keempatnya 981. Nah, karena tadi kita memasukkan banyaknya data itu 4, maka kita akan disuruh memasukkan atau menginputkan data sebanyak nilai dari data tersebut sebanyak 4 kali. Selanjutnya, inilah hasilnya. Data sebelum diurutkan 567, 43, 8, 981. Nah, ini data sebelum diurutkan. Dia masih sesuai dengan awal tahapan memasukkan data. Setelah diurutkan, dia menjadi 8, 43, 567, 981. Maka program berhasil. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman saya Novita Sari Palapat. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih